Halo sahabat otomotif Indonesia, berikut ini kami akan memberikan sebuah informasi terbaru seputar otomotif Indonesia. Namun sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik seputar otomotif Indonesia. PT Suzuki Indomobil Sales menjadi pabrikan otomotif asal Jepang pertama yang memperkenalkan mobil hibrid di bawah 300 juta rupiah. Tentu hal ini menjadi sinyal positif untuk perkembangan kendaraan elektrifikasi di Indonesia. Namun bagaimana pendapat Suzuki? Jika ada yang mengatakan mobil hibrid masih mengeluarkan emisi dan kurang efisien dibanding dengan mobil listrik. Suzuki melalui 4 tweet marketing direktur PT Suzuki Indomobil Sales, Doni Ismi Saputra, di Batu, Jawa Timur memberikan pandangannya. Ini diskusi panjang. Hybrid tidak efisien? Sebetulnya ini efisien. Biasanya 1 liter bisa memakan jarak seberapa jauh. Karena ada tambahan proses jadi kurang 1 liter. Kurang dari 1 liter yang biasanya membutuhkan 1 liter. Itu kalau kami melihatnya, ucap Doni. Doni memastikan all-new R3 Hybrid memiliki teknologi yang berbeda dibanding dengan R3 Hybrid sebelumnya. Dari 1 ke 0 itu bukan perubahan teknologi, itu evolusi teknologi. Jadi kalau mobil biasa ada starter alternator, power torsi, ini yaitu sistem hybrid menjadi 1 starter generator. Apakah ini berbeda? Ini totality, defense, starternya hanya starter, terang Doni. Sistem hybrid ini, teknologi berbeda, developmentnya berbeda. Kalau kami memperkenalkan produk itu pasti ada perubahan. Kalau hybrid sebelumnya tidak seperti ini. Ini sistem hybrid totality difference. Apakah ini akan menggunakan durability starter? Jawabannya jelas tidak. Karena cara kerjanya berbeda. Karena itu dapur kami, Doni menambahkan. Soal mobil hibrid masih mengeluarkan emisi yang tidak ramah lingkungan, Doni membeberkan dengan jelas bahwa hibrid mampu menekan angka emisi gas buang. Hibrid masih mengeluarkan emisi hibrid. Kalau itu melihat emisi, itu kita melihat asal-usul daya. Mobil listrik di-charge dari rumah. Ini sumbernya dari pembangkit. Pembangkit ini dibangun dari batu bara, kata Doni. Jadi kalau banyak emisi yang dikeluarkan satu mobil dengan emisi dari hasil pembangkit listrik, ini butuh diskusi lebih detail. Akan tetapi kita membandingkan antara non-hybrid R3 konvensional dan hybrid all new R3 hybrid. Kalau kita bicara program LCEV, ada aturan konsumsi bahan bakar, beberapa emisi gas buangnya yang diharuskan. Itu hasilnya lebih tinggi dari aturan LCEV dan lebih tinggi. Ya berarti tidak termasuk dalam program LCEV. Program penjelasan Doni waktu itu. Sehingga lanjut Doni, Suzuki memastikan all new R3 hybrid mampu menekan emisi lebih baik dibanding dengan all new R3 konvensional. Jadi kami bisa berbicara dibanding dengan konvensional, teknologi ini Neo R3 hybrid dengan sistem hybrid lebih baik dan lebih ramah lingkungan dan mengeluarkan emisi yang lebih rendah. Dalam juknis LCEV ada beberapa konsumsi bahan bakar yang harus diikuti. Ada beberapa konsumsi minimal untuk mendapatkan insentif pajak PPNBM 15%. Ini sesuai dengan regulasi. Berapa angkanya? Kami pasti sesuai dengan program LCEV, pasti lebih rendah dari aturan tersebut, pungkas Doni. Sahabat otomotif Indonesia, bagaimana tanggapan Anda tentang pendapat dari Suzuki R3 Hybrid?